Fokus utama saya sekarang adalah membangun kawasan wisata kawasan Merak Baluran. Di situ ada 8 destinasi wisata dan semuanya adalah pasir putih, kemudian airnya jernih. Di situ juga ada pulau yang bisa kita jalan kaki ke arah pulau itu dengan berjalan di atas pasir putih. Keren sekali Pak Bupati. Juga di situ ada batu hitam yang di atasnya ditumbuhi dengan rumput emas. Dan ini tidak banyak dikenal oleh masyarakat, jangankan oleh masyarakat Indonesia, masyarakat Situbondo saja masih belum mengenalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dan pembaca harian Surya, kembali bertemu dengan saya Tri Mulyono. Kali ini saya berada di kota santri di ujung timur Pulau Jawa, Situbondo. Kita akan ngobrol panjang lebar dengan orang nomor 1 di Kabupaten Situbondo, yakni Bapak Dr. Andes Karna Suswandi, Master Manajemen. Kita ngobrol di Pendopo, Kabupaten Situbondo. Karna Suswandi adalah Bupati Situbondo. Karna Suswandi dilantik bersama wakilnya Koirani oleh Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa pada Jumat 26 Februari 2021 di Gedung Grahadi, Surabaya. Pria yang akrab disapa Bung Karna ini pernah menjabat sebagai Kepala Dinas PUTR Kabupaten Lumajang sejak 4 Juli 2019 hingga pensiun dini di bulan September 2020. Bung Karna menghabiskan karir birokrasi di Kabupaten Bondowoso, dari menjadi camat dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah. Bahkan ia pernah menjadi PJ Bupati Bondowoso di tahun 2018. Simak perbincangan pemimpin redaksi Tribun Jatim Network, Tri Mulyono, dengan Bupati Situbondo, Karna Suswandi. Selamat malam Pak Bupati. Malam. Kita tahu bahwa Pak Bupati dilantik Februari 2021. Ya. Saya lihat Pak Bupati langsung tancap gas untuk memulihkan ekonomi di tengah pandemi. Kira-kira apa yang sudah, sedang, dan akan dilakukan Pak Bupati untuk mempercepat pemulihan ekonomi ini? Baik, terima kasih. Banyak hal yang telah kami lakukan. Utamanya di dalam rangka untuk bisa menumbuhkan perekonomian di dalam pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, kita mencoba untuk bisa fokus bagaimana kemiskinan di Kabupaten Situbondo itu cepat menurun. Banyaknya kemiskinan ini banyak di daerah pegunungan. Oleh karena itu kita fokus kepada daerah-daerah pegunungan untuk bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat di daerah pegunungan. Oleh karena itu ada beberapa kegiatan yang akan kami lakukan di daerah pegunungan. Yang pertama adalah yang kita namakan Situbondo Shirataki. Situbondo Shirataki, program Situbondo Shirataki ini adalah program budidaya porang bagi masyarakat yang ada di pinggiran hutan. Jadi ada kerjasama 7 pihak dalam hal ini. Jadi perhutani sebagai pemilik lahannya, kemudian yang kedua adalah LMDH sebagai pengelola lahan dari perhutani itu, kemudian yang ketiga kita akan melibatkan juga Bank Indonesia agar bisa ikut untuk membina masyarakat yang ada di daerah pegunungan itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah perbankan. Perbankan yang mampu memberikan kredit yang murah dan mudah
bagi masyarakat yang ada di pinggiran hutan. Karena masyarakat pinggiran hutan itu tidak punya sertifikat, tidak punya apa. Tetapi kita mencoba, namun demikian perbankan banyak yang tertarik dengan program kami ini. Kemudian juga dengan Dinas Pertanian dan yang keenam adalah pihak ketiga. Pihak ketiga ini adalah pabrikan yang sudah akan menerima hasil porang dari masyarakat ini. Jadi kemudian yang ketujuhnya adalah dalam hari ini adalah pemerintah Kabupaten Situbondo yang akan terus berusaha membina dan mendorong mereka serta terus membimbing manajemen mereka agar mereka setelah menerima kredit tidak hanya dibelanjakan untuk konsumtif, tetapi benar-benar dilakukan untuk mengembangkan dirinya, bertani dengan baik sehingga hasilnya nantinya akan maksimal. Karena kita tahu bahwa porang sekarang hasilnya sangat menjanjikan. Program Pak Bupati begitu menarik gitu ya. Pak Bupati, satu hal Pak Bupati yang ingin kita tahu. Pak Bupati ini kan sudah melalang buana ya, dari Lumajang, Bondowoso. Ketika di Bondowoso berbagai macam penghargaan disabet, bahkan diundang Pak Jokowi ke Jakarta gitu. Tapi kemudian tiba-tiba malah milih Situbondo. Kenapa sih Pak Bupati kok memilih Situbondo? Ada banyak hal yang kami alami. Memang kami banyak prestasi di Kabupaten Bondowoso. Dan kemudian dengan kerja keras kami, akhirnya kami diminta oleh Cak Torik, Bupati Lumajang, untuk bisa membantu PU Lumajang. Kemudian suatu ketika kami itu diajak oleh para pemuda Situbondo. Waktu itu kami diajak ke selatannya Kayu Emas. Saya pikir saya ini mau diajak rekreasi sama teman-teman pemuda Situbondo ini. Ndak tahunya teman-teman pemuda Situbondo ini justru membawa kami melihat adanya longsoran sebanyak 23 longsoran ini yang tidak pernah mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk disingkirkan, padahal di daerah itu adalah akses satu-satunya jalan ketika musim hujan untuk menjadi tempat mereka berbelanja. Jadi akses mereka berbelanja satu-satunya hanya jalan itu. Jika tidak, maka mereka akan terisolasi di situ dan tidak bisa berbelanja. Nah, melihat itu teman-teman meminta, Pak, ini sudah 1 tahun, kasihan mereka tidak punya jalan ketika musim hujan terjadi. Akhirnya saya meminta tolong bantuan seorang teman pengusaha orang Situbondo juga. Jadi saya sampaikan, Mas punya bego dari ban. Karena kalau kita pakai bego yang dari rantai itu nggak mungkin bisa naik, karena harus dibawa dengan truk trailer yang besar itu, sehingga itu tidak mungkin nyampe pada lokasi. Akhirnya karena ada, kemudian solarnya ditanggung oleh masyarakat sekitar, saya hanya menanggung biaya operasionalnya, termasuk biaya orang-orang yang bekerja untuk melaksanakan pembersihan itu. Akhirnya 10 hari selesai, ternyata habisnya biaya itu nggak seberapa, Mas. Jadi gitu. Dan itu tapi manfaatnya yang luar biasa. Alhamdulillah ya. Ini jadi mengingatkan peristiwa proklamasi gitu ya, Tribuners. Jadi ketika Bung Karno diculik oleh para pemuda, dipaksa untuk memproklamasikan negara Indonesia. Kira-kira apa begitu, Pak? Ya, karena ada hubungannya nama Pak memang, Karno dengan Bung Karno. Kan setelah selesai, teman-teman pemuda itu datang ke Lumajang. Karena waktu itu saya sudah bekerja di Lumajang. Iya, kepala dinas Pak ya? Ya, teman-teman menyampaikan ya sedikit singkat lah. Iya. Bapak
kalau ingin berkarya di luar daerah, monggo silahkan. Bagi saya, bagi kami tidak apa-apa. Tetapi kalau Bapak sayang dengan rakyat Situbondo, pulanglah ke Situbondo. Saya akan membantu mensosialisasikan Bapak untuk bisa duduk sebagai Situbondo 1. Gitu. Begitu. Sehingga saya berpikir, saya juga istikharah dengan kalimat itu. Akhirnya teman-teman terus memaksa kami sehingga muncullah spanduk Bung Karna, kami tunggu di Situbondo tahun 2020. Ya, itu. Ceritanya begitu Tribuners. Dan akhirnya terwujud Bung Karna menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Situbondo. Alhamdulillah seperti itu. Pak Bupati, ini kan kekhasan Pilkada 2020 adalah masa jabatan kepala daerah itu kira-kira sampai 2024 itu ada hanya sekitar 3,5 tahun ya. Iya. Waktu yang lebih pendek di waktu normal. Kira-kira Pak Karna, Pak Bupati Situbondo yakin dalam tempo 3,5 tahun bisa memperbaiki masalah-masalah yang ada di Situbondo? Kami akan berusaha dengan keras. Kami akan bekerja dengan keras untuk bisa menyelesaikan janji-janji politik kami kepada masyarakat Situbondo. Banyak hal yang sudah kami lakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kami juga sudah menganggarkan kesehatan gratis yang kami sebut dengan sehati. Jadi masyarakat yang tidak mampu, yang tidak terjangkau oleh BPJS yang dilakukan oleh kabupaten maupun oleh Provinsi Jawa Timur ataupun KIS oleh pemerintah pusat, maka akan dijangkau dengan sebuah program yang namanya Sehati. Sehati itu adalah sehat gratis, di mana masyarakat hanya menunjukkan KTP, ya, itu sudah masyarakat miskin kita sudah bisa dirawat dengan gratis di puskesmas maupun di rumah sakit. Nah, pada saat ini jangkauan per orangnya masih pada angka 10 juta. Jadi itu yang bisa kita biayai karena kami APBD kami masih belum sehat. APBD kami masih berada pada angka 1,8 triliun, di mana 70%-nya yaitu pada angka 1,25 triliun habis dengan biaya operasional. Berikan kesempatan bagi kami berdua, Bung Karna dan Nyehoy, untuk bisa menyehatkan sekaligus bisa membangun Situbondo ke depan menjadi lebih baik lagi. Ini program Sehati ini hanya satu tindakan menunjukkan KTP maka sudah berobat gratis ini, Pak. Insya Allah akan seperti itu. Oke, jadi nggak perlu harus lapor ke RT ke nggak usah. desa, jadi gitu ya? Karena sistemnya itu smart city kita masih belum online dengan semuanya, karena masih belum maksimal, mereka akan diminta kakaknya. Gitu. Nah, kalau yang sakit itu anaknya, paling tidak ada akte kelahirannya, sehingga tidak perlu ngurus sampai kemana-mana. Jadi cukup dari rumahnya sudah bisa dilakukan ini. Banyak hal juga yang kita lakukan. Jadi bantuan guru ngaji yang awalnya 1.100.000 kita naikkan menjadi 1.500.000. Kemudian madrasah diniyah yang sudah lama tidak pernah ditoleh, tidak pernah ditengok oleh pemerintah daerah, insya Allah mulai tahun 2021 ini madrasah diniyah sudah akan menerima dana dari pemerintah daerah sebagai komitmen dana sharing dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kita juga berusaha banyak hal di samping untuk menumbuhkan ekonomi di masyarakat perkotaan. Rekayasa lalu lintas kita ubah agar apa? Agar masyarakat dalam berbelanja menjadi enak, pengusahanya menjadi semakin laris. Yang kemarin bangkrut
kita harapkan menjadi tumbuh kembali karena memang tidak ada orang lewat di situ. Kita harapkan menjadi tumbuh kembali sehingga geliat ekonomi di perkotaan akan semakin meningkat juga. Pak Bupati, sebetulnya potensi di Situbondo itu cukup besar ya. Ada potensi kelautan gitu ya, wisata religi, bahkan juga berbasis teknologi misalnya smelter gitu ya. Artinya ini potensi yang bisa kita kembangkan ke depan. Kira-kira apa sih yang dari sekian program Pak Bupati yang akan jadi prioritas untuk memulihkan potensi-potensi ini? Juga bagaimana kolaborasi dengan daerah lain? Kita tahu ada Banyuwangi yang kepala daerahnya baru, ada juga di Pasuruan misalnya juga kepala daerah baru. Barangkali bisa diceritakan Pak upaya untuk kolaborasi potensi-potensi yang ada di Situbondo. Baik, terima kasih. Panjang laut kita itu sekitar 150 km. Luar biasa panjangnya. Oleh karena ini adalah potensi yang harus kita kelola dengan baik agar potensi ini bisa maksimal dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Situbondo. Nah, di bidang kelautan fokus utama saya sekarang adalah membangun kawasan wisata kawasan Merak Baluran. Di situ ada 8 destinasi wisata dan semuanya adalah pasir putih, kemudian airnya jernih, kemudian di situ juga ada pulau yang bisa kita jalan kaki ke arah pulau itu dengan berjalan di atas pasir putih. Keren sekali Pak Bupati. Juga di situ ada batu hitam yang di atasnya ditumbuhi dengan rumput emas. Dan ini tidak banyak dikenal oleh masyarakat, jangankan oleh masyarakat Indonesia, masyarakat Situbondo saja masih belum mengenalnya. Oleh karena itu ini akan menjadi, saya berharap menjadi daya ungkit yang luar biasa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nantinya. Nah, kenapa saya pilih kawasan Merak Baluran? Dalam satu kawasan yang tidak terlalu jauh itu ada 8 destinasi wisata yang akan menjadi pilihan para wisatawan jika datang ke kawasan Merak Baluran itu. Dengan pilihan yang banyak ini saya yakin mereka akan memilih kawasan Merak Baluran itu. Itu yang pertama alasannya. Kemudian alasan yang kedua, kawasan Merak Baluran ini juga dekat dengan Ketapang Banyuwangi. Iya, betul. Nah, harapannya ketika orang mau ke Bali ini bisa mampir di dalam kawasan Merak Baluran ini. Kemudian yang ketiga, kawasan Merak Baluran dari Bali juga tidak terlalu jauh, Mas. Hanya 100 sekian kilometer saja. Nah, harapannya orang yang ada di Bali, baik orang Australia maupun orang Eropa yang ada di sana, ketika mendengar kawasan ini adalah tempat wisata yang menjanjikan untuk berwisata di situ karena alamnya yang indah, karena alamnya yang cantik, saya yakin mereka akan hadir di kawasan Merak Baluran. Di sisi lain, kita juga memiliki program-program yang berkaitan dengan masyarakat para nelayan. Nah, masyarakat para nelayan ini kalau dibiarkan, karena konsentrasi kemiskinan kedua itu ada di daerah pesisir. Ada di daerah pesisir. Oleh karena itu kita bidik ini juga agar ke depan masyarakat nelayan ini mampu meningkatkan taraf pendapatannya, kemudian kesejahteraannya. Nah, oleh karena itu kita akan bangun cold storage untuk jangka pendeknya, cold storage di beberapa pelabuhan sebagai pilot project dari pemerintah Kabupaten Situbondo. Keinginannya apa? Bila para nelayan ini tangkapan ikannya semakin banyak, maka kalau harganya murah bisa dititipkan sementara di cold storage yang kita miliki itu. Mungkin nanti kita bikin koperasi di antara mereka sehingga mereka bisa mengelola sendiri cold storage ini dengan sebaik-baiknya. Di sisi lain kita akan mencoba bagaimana ke depan ada banyak pabrik yang bisa
memproduksi ikan ini menjadi barang-barang jadi. Sekarang sudah ada juga yang namanya tepung ikan dan lain sebagainya. Betul. Nah, ini sudah bermunculan, kita komunikasi dengan kami, mudah-mudahan juga nantinya bisa hadir di sini dan bisa investasi di sini. Dengan begitu maka masyarakat nelayan kesejahteraannya ke depan juga akan semakin baik. Kita di sini juga banyak rumput laut, Mas. Ada pabrikan rumput laut. Nah, oleh karena itu kita melalui Dinas Lingkungan Hidup akan mengembangkan potensi lautnya ini, akan kita gugah dengan mencoba masyarakat agar masyarakat bisa berbudidaya rumput laut. Baik. Jadi di antara program-program prioritas Pak Bupati adalah wisata tadi yang sudah dijelaskan. Cuman ini Pak Bupati, sekarang ada pandemi ya, wisata saya kira terdampak cukup telak terkait pandemi. Terkait pandemi ini gimana perkembangan upaya untuk menanggulangi pandemi COVID-19 di Situbondo, Pak? Alhamdulillah tren COVID-19 di Kabupaten Situbondo sampai dengan tadi malam kita sudah sisa 3, Mas. Sisa 3 orang, dan itu ada di 2 kecamatan. Jadi tinggal sedikit lagi, kita mohon dan ke depan doa dari masyarakat Kabupaten Situbondo untuk terus menjaga kesehatannya agar pandemi COVID ini segera berlalu dari Kabupaten Situbondo. Ngomong soal upaya menumbuhkan pemerintahan yang good governance itu Pak Bupati, kita harapkan tentu beberapa waktu lalu beberapa kepala daerah akhirnya nyantri di KPK, dan saya kira kita tidak ingin itu ada di Jawa Timur, apalagi di Situbondo. Kira-kira upaya apa Pak untuk agar pemerintahan di Situbondo itu bisa menjadi pemerintahan yang good governance itu? Ya, terima kasih. Kita berusaha untuk bisa menata pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya. Seluruh aparatur yang ada dapatnya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Nah, saya yakin dengan visi kami terwujudnya masyarakat Situbondo yang berjaya. Berjaya itu adalah berakhlak, sejahtera, adil dan berdaya. Kalimat berakhlak ini adalah akhlak yang merupakan nilai-nilai keagamaan yang tumbuh dalam diri manusia untuk meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan takwa yang terjaga pada diri manusia inilah saya yakin bahwa kita akan terhindar dari apa yang jenengan sampaikan tadi. Kita akan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya, amin, amin. Sebetulnya secara garis besar karirnya Pak Bupati itu dimulai dari mana sih Pak Bupati? Saya itu berkarir tahun 93. Saya itu diterima sebagai CPNS di Departemen Penerangan. Saat saya berkarir di penerangan, saya kemudian ditugaskan menjadi Jupen selama 6 tahun. Zamannya Pak Harmoko dulu. Ya, zaman Pak Harmoko, Pak Harmoko. Nah, ketika dilikuidasi, saya langsung diangkat oleh Bupati Bondowoso itu waktu itu menjadi kasih pemerintahan. 2 tahun kemudian saya diangkat menjadi sekcam. 2 tahun lagi karena saya tidak bisa ngorbit menjadi camat karena sekcamnya masih 1 kali, saya dimutasi menjadi sekcam Grujukan. Tidak sampai 2 tahun saya jadi camat di Pakem. Nah, camatnya saya sekali, Mas. Tapi sekali itu hampir 5 tahun. Kalau tidak salah 4 tahun setengah. Dan pada puncaknya ketika tanggal 9 bulan 9 2009, jadi saya diangkat oleh Bupati dalam hal ini Pak Amin Said Husni menjadi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bondowoso. Nah,
sejak itu di situ juga tidak terlalu lama, kalau tidak salah 2,5 tahun kami diangkat menjadi naik ke eselon 2 menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat. Di situ sangat sebentar, kalau tidak salah hanya 7 bulan atau 9 bulan, saya langsung dimutasi lagi menjadi Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan. Di situ juga tidak terlalu lama, 2014, 2 tahun hanya di situ saya diangkat menjadi Kepala Dinas Pengairan. Ya. Nah, saat menjadi Kepala Dinas Pengairan ini, saya pun juga merangkap menjadi PLT Kepala Dinas Pertanian. Lengkap sekali Pak. Ya, setelah ada penggabungan antara PU dengan pengairan, alhamdulillah saya masih terpilih menjadi Kepala Dinas PUPR di tahun 2017 di Bondowoso. Nah, di Bondowoso. Nah, itu yang ada sejarah yang luar biasa. Apa itu, Pak? Nah, di saat saya menjadi Kadis PUPR, nah di ujung masa jabatan saya menjadi Kadis PUPR ini merangkap 3 jabatan sekaligus, dan itu adalah posisi strategis. Jadi saya di samping Kepala Dinas PUPR, saya ini juga PLT Sekda. Keren sekali. Dan di samping PLT Sekda saya PJ Bupati. Jadi tanda tangannya orang Bijaya. Luar biasa. Mungkin hanya ada seorang saya yang mengalami seperti itu. Walaupun PJ Bupatinya tidak terlalu lama, tapi ini adalah sejarah dan menjadi catatan tinta emas bagi diri saya. Betul. Jadi memang mulai karir dari bawah sekali ya Pak. Iya, betul. Ya. Sampai akhirnya kemudian melamar jadi kepala dinas di Lumajang dan akhirnya terpilih. Alhamdulillah. Jadi mungkin Cak Torik melihat keberhasilan saya, kemudian mengajak saya sana. Artinya bukan jago kandang lah, kira-kira begitu ya Pak. Insya Allah kita seperti membuktikan di Bondowoso sukses, di Lumajang sukses, dan sekarang di Situbondo kita harapkan semakin sukses. Ya, mohon doanya semuanya lah, terutama masyarakat Situbondo. Untuk bersama-sama kami, mari kita mulai sekarang membangun Situbondo ke depan lebih baik lagi, agar Situbondo ke depan bisa menjadi kabupaten yang bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Jawa Timur ini. Pak Bupati. Malam ini Pak Bupati kelihatan keren sekali ini. Pakai pakaian khas gitu. Apa ini Pak? Kekhasan pakaian Situbondo ini bisa diceritakan ke Tribuners ini? Ini adalah orang Situbondo menyebutnya sebagai odeng jengker. Dan ini adalah budaya khas Kabupaten Situbondo. Dan alhamdulillah saya hanya beberapa minggu memimpin Kabupaten Situbondo, odeng jengker ini sudah saya perbubkan, dan bahkan ada surat edaran kepada seluruh dinas instansi, baik itu aparatur sipil negara yang berada di lingkup pemerintah Kabupaten Situbondo maupun yang vertikal, baik itu juga BUMN maupun BUMD maupun pegawai swasta, kami wajibkan untuk memakai odeng jengker ini setiap hari Kamis ketika mereka memakai batik. Jadi pelayan yang ada di POM hari Kamis wajib hukumnya untuk memakai odeng jengker ini. Dan kemudian ini Indomaret juga kita wajibkan untuk memakai odeng jengker ini. Ini adalah budaya kita. Saya berharap masyarakat Situbondo cinta dan bangga dengan budaya Kabupaten Situbondo. Dan ini otomatis menggerakkan ekonomi UMKM di Kabupaten Situbondo. Nah, tentunya seperti itu. Makanya Tribuners jangan lupa ya, kalau ke Situbondo beli oleh-oleh odeng jengkel dari Situbondo. Sekarang terakhir Pak Bupati, closing statement, kami minta Pak Bupati untuk Tribuners di seluruh Indonesia dan pembaca harian Surya dimanapun berada, gimana cara kita untuk membantu pemerintah nih untuk mengatasi COVID-19 sehingga semua program-program yang disampaikan Pak Bupati akan segera tercapai, gitu Pak Bupati. Monggo Pak. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Situbondo, mari bersama-sama kami, Bung Karna dan Nyehoy, membangun Kota Santri Pancasila ini untuk
lebih baik ke depannya. Kami akan bekerja keras memberikan pelayanan tanpa batas kepada seluruh masyarakat tanpa harus membeda-bedakan. Oleh karena itu, mari kami berharap dukungan penuh dari masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Situbondo. Karena bagaimanapun juga, apa yang menjadi visi kami adalah menjadi cita-cita masyarakat Kabupaten Situbondo untuk mewujudkan masyarakat Situbondo yang berjaya, yaitu berakhlak, sejahtera, adil, dan berdaya. Kemudian kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten yang ada di Indonesia, kami berharap mari kita patuhi protokol kesehatan yang ada di tempat masing-masing dengan memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak agar kita terhindar dari COVID-19. Mari kita jaga kebersihan, karena dengan menjaga kebersihan itu adalah bagian dari iman. Oleh karena itu saya berharap mari kita bersama-sama berusaha agar kita bisa keluar dari pandemi COVID-19. Hanya dengan cara begitu ekonomi Indonesia akan bangkit. Hanya dengan cara begitu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia ini akan tumbuh dengan baik seperti tidak adanya COVID. Demikian obrolan saya dengan Pak Bupati Situbondo. Kita harapkan seluruh program-program yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati tadi bisa berjalan dengan baik dan pandemi COVID-19 segera bisa kita atasi. Demikian, sampai ketemu dengan tokoh-tokoh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.